lagi di channelku Maria. Kali ini kembali lagi dengan video battle complexion lagi dan lagi cushion ya. Karena emang aku lagi penasaran beberapa cushion yang pengen aku bandingkan secara untuk teksturnya, finishnya sepertinya mirip-mirip nih. Yes, ini adalah dari Temporia yang namanya Timeless Lumina Matte Perfection Cushion yang seperti ini. Kalau misalnya kalian ngikutin channelku, kalian pasti tahu aku baru aja nge-review cushion yang viral ini. Dan ternyata memang dari finishnya aku suka, kayak nggak terlalu matte banget. Velvet matte yang masih natural mengingatkan aku sama Skintific yang Perfect Stay Velvet Matte Cushion. So, di video kali ini aku bakal nge-battle keduanya ya. Karena memang untuk yang Skintific Velvet ini, ketahanannya cukup awet di tipe kulit wajah aku yang normal to oily. Nanti kita akan lihat setelah dibandingkan dengan Temporia seperti apa. Buat kalian mungkin yang penasaran juga dengan battle keduanya, terus lengkapnya seperti apa, pasti nonton videoku sampai habis. Dan yang pertama, klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan tetap bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke video battle-nya. Dan sekarang aku akan bandingkan dari segi klaim produknya. Sebenarnya untuk boxnya ini aku sama-sama masih punya nih dari keduanya. Dari packagingnya beda ya. Tapi yang ngebuat salvok bagian belakangnya itu agak mirip gitu cetakannya. Aku nggak menemukan klaim produk ternyata untuk di cushionnya tertera di sini. Jadi nanti mungkin langsung akan aku bandingkan aja karena menurut aku hampir mirip-mirip ya. Cuman kalau misalnya kalian belum tontonin video aku yang sebelum-sebelum ini yang udah nge-review dua cushionnya, aku bakal kasih tunjuk di sini untuk detail ingredients-nya ya. Biar kalian tahu satu persatu untuk komposisi masing-masing produknya. Dan kalau aku lihat di sini tuh agak mirip-mirip ya untuk cetakannya, kayak detail ingredients, direction, dan juga cautionnya itu tuh kayak urutannya mirip. Udah gitu ada expiry date-nya juga nih di bagian atas. Masing-masing sampai di tahun 2027, tapi untuk yang Temporia ini tertulis masa berlakunya setelah dibuka sekitar 12 bulan. Untuk yang Skintific sih sepertinya juga kayak gitu ya, tapi mungkin nggak tertera di sini. Dan untuk kedua cushion ini memang dari brand luar, tapi setelah aku lihat nih, dua-duanya sudah ada nomor BPOM-nya ya. So, aku rasa nggak masalah, aman dipakai di wajah. Dan untuk netonya, lagi-lagi sama, masing-masing 11 gram. Untuk harga terupdate-nya, Skintific tuh sekitar 149 kalau nggak salah. Nanti aku akan tulis aja harga terupdate-nya di sini. Dan untuk yang Temporia ini tuh sekitar 160 atau 170-an gitu kemarin aku belinya. Pokoknya untuk harga terupdate aku akan tulis, dan seperti biasa kalian bisa klik link di kolom deskripsi ya. Biar kalian tahu harga terupdate-nya berapa, karena biasanya bisa beda-beda tergantung promo juga. Sekarang aku akan ngebahas detail dari packagingnya. So, seperti ini package-nya kelihatan beda ya. Untuk Temporia lebih ke warna silver, Skintific warna biru. Tapi memang di sini yang aku pakai adalah Skintific yang denim series-nya. Nih, kalian bisa langsung lihat secakep itu. Suka banget aku sama packaging yang ini, karena memang ini yang terbaru kemarin aku coba ya. Dan di bagian belakangnya ada keterangan-keterangan produk, aku sekalian kasih tunjuk. Selain nama cushionnya, ini juga ada shade yang aku pakai 02 Ivory. Dan di sini tertera untuk expired date juga masa berlaku. Menurut aku ini keunggulan ya. Kita masih tetap bisa cek masa berlakunya walaupun boxnya udah hilang. Dan yang cukup menarik, hampir sama dengan si Skintific tadi, nih Temporia di bagian belakang. Ada nama produknya juga, udah gitu nama shade beserta beberapa klaimnya. Oh, ternyata klaimnya ada di sini. Aku malah lupa ya. Ada flawless full coverage, velvety matte finish, all day wear oil control for Asian free, dan perfect complexion. Ini semua kemarin udah aku buktikan sih, tapi nanti aku akan lebih bandingkan dengan Skintific-nya. Dan di sini juga tertera detail expired date masa berlakunya juga. Ya, memang semirip itu ya ternyata untuk keterangan-keterangannya. Cuman yang Skintific tadi nggak ada klaim-klaim produknya. Dan kalau dilihat Temporia ini bentuknya lebih kayak unik gitu dan kesannya mewah ya, warna silver seperti ini. Yang beda sih dari cushion-cushion biasanya. Tapi layaknya cushion pada umumnya, keduanya sama-sama ada kaca dan juga puffnya. Untuk bentuk puffnya sendiri sama-sama teardrop kayak gini, tapi setelah aku rasakan, kayak menurut aku untuk yang Skintific sedikit lebih tipis dibandingkan Temporianya, kayak lebih bouncy gitu dan agak lebih tebal. Walaupun dua-duanya sama-sama halus. Oke, langsung aja ya, tanpa berbasa-basi aku akan kasih lihat pengaplikasiannya di wajah aku. Tapi seperti biasa, karena memang aku butuh tes seharian, aku udah pakai di beda hari. So, lengkapnya bakal aku kasih tunjuk di videoku yang berikut ini. Oke, seperti ini kondisi wajah aku. Aku akan kasih tunjuk detailnya ya.
Ini aku udah selesai skin prep menggunakan moisturizer dan juga sunscreen. Ada beberapa imperfection kayak noda-noda dan juga bekas jerawat di dagu. Sekarang aku langsung akan aplikasikan aja kedua cushionnya, Temporia di sisi kanan dan Skintific di sisi kiri wajah aku. Ini aku akan mulai dari Skintificnya dulu ya, aku pakai di sisi kiri wajah. Ini dari puffnya, tadi seperti yang aku bilang dia memang agak lebih tipis, jadi langsung aja akan aku aplikasikan ya. 1 kali tap, nih pengambilannya lumayan banyak karena ini masih rada baru juga sih. Ini kalau kalian lihat beberapa kali tap-tap udah nampak coveragenya ya, dia mulai meratakan warna kulit aku. Dan shade 02 Ivory ini sejauh ini sih cocok di tipe warna kulit aku. Walaupun dia tuh di neutral, tapi nggak terlalu pink sih, jadi masih masuk di kulit aku yang agak kekuningan. Ini kalau aku aplikasikan tuh, sebenarnya untuk aplikatornya ini tuh nyaman untuk mengaplikasikan karena dia tuh bentuknya teardrop sehingga bisa menjangkau kayak lipatan hidung sampai ke area bawah mata. Lebih kena gitu ya. Dan ini hasilnya sih sejauh ini juga natural, walaupun coveragenya kalian bisa langsung lihat ya. Imperfection wajah aku sudah mulai tersamar. Nih kayak gini before after bener-bener senatural itu, walaupun dia matte tuh dia kayak tetep apa ya, agak glow gitu loh. Jadi sesuai namanya velvet matte tuh, kalian bisa langsung lihat aja. Imperfection wajah aku sudah mulai tercover, tapi untuk noda yang bener-bener gelap di sini tetap aku layer biar hasilnya lebih full lagi. Karena walaupun di layer sih ini rasanya tetap ringan gitu. Jadi nggak masalah banget. Dan yang paling penting juga di dahi aku ini juga harus di tap-tap yang bener-bener nempel cushionnya karena aku tuh super keringetan ya. Jadi kayak biar lebih awet aja nantinya. Oke, ini untuk puffnya tuh sebenarnya sedikit agak menyerap produk, tapi nggak masalah sih, sebagian besar produk tetap menempel di wajah. Nih kalian bisa langsung lihat aja detailnya di wajah aku. Dan sekarang aku bakal kasih tunjuk nih sebentar lagi hasilnya kayak gimana setelah aku pakai sekitar 2 layer. Before after detailnya seperti ini di bagian sisi kiri wajah aku, pastinya sudah meratakan warna kulit aku. Dan hasilnya bener-bener walaupun matte tetap kelihatan natural. Ini untuk warna cushionnya cukup masuk di tipe skin tone aku, walaupun leher aku kayaknya agak lebih kuning ya. Tapi nggak masalah, yang pasti finishnya tuh terlihat kayak kulit yang masih sehat gitu. Nih before after di sekitaran pori-pori, sedikit menyamarkan pori-pori ya yang sudah diaplikasikan cushionnya. Sekarang aku akan masuk ke sisi kanan wajah aku menggunakan Temporia yang cushionnya. Di sini aku pakai shade 03 Fawn ya. Untuk puffnya menurut aku nih kayak lebih tebel empuk gitu sih sepengalaman aku pakai. Jadi ini kayak lebih nyaman. Dan juga lebih gendut gitu walaupun sama-sama teardrop. Sekarang aku akan ambil langsung aja, pengambilannya juga masih lumayan banyak. Dan aku akan aplikasikan di sisi kanan wajah aku tuh, noda-noda aku yang gelap gede-gede. Langsung ketutup dong. Ini memang Temporia juga dari segi coveragenya nggak perlu diragukan sih. Sesuai dengan klaimnya, dia tadi menyebutkan adalah flawless full coverage. Jadi menurut aku memang hasilnya nanti bakal full. Karena di coveragenya sih dia sebenarnya medium to full ya, tapi kayak langsung cepet gitu loh full coveragenya. Tuh kalian bisa langsung lihat aja detailnya. Dan warna dari 03 Fawn ini kok agak mirip ya sama Ivory juga. Jadi kayak warna-warna yang sebenarnya dia neutral, tapi mungkin neutral warm ya. Jadi masih bisa dipakai di tipe kulit aku yang warm undertone, light medium. Tuh kalian bisa langsung lihat aja detailnya. Wow, ini dari segi finishnya hampir mirip-mirip ya. Sesuai dugaan aku nih, kalau aku zoom seperti ini kayak matte juga tapi agak sedikit ada glowingnya. Dan sama dengan yang sebelumnya, aku akan sedikit layer di bagian noda karena noda gelap itu memang kalau di aku harus diaplikasikan lagi nih biar hasilnya bener-bener flawless. Dan masih lanjut juga di area dahi aku, pokoknya semuanya ya biar bener-bener nempel dan ngeset nanti di muka. Dan ini puffnya memang menurut aku lebih enak sih, kayak lebih empuk dibandingkan yang Skintificnya tadi. Walaupun keduanya sama-sama masih bisa banget dipakai. Dan seperti ini hasil akhirnya setelah udah aku tambahkan layer tadi di bagian noda. Dari jauh nih kalian bisa langsung lihat. Hampir kelihatan nggak ada bedanya. Karena dua-duanya sama-sama matte yang velvet, ada sedikit glow. Jadi kesannya tuh matte-nya masih natural.
Walaupun memang kalau diperhatikan untuk yang bagian tempornya itu sedikit lebih glow, tapi kita akan tunggu. Setelah udah ngeset sih menurut aku nggak akan terlalu beda jauh. Nih di bagian pori-pori keduanya sama-sama bisa menyamarkan jadi kelihatan lebih smooth aja gitu di wajah. Dan yes, bener-bener coveragenya juga bagus sih untuk keduanya. Sudah meratakan warna kulit aku. Nih setelah udah set aku akan kasih tunjuk sisi kanan kiri wajah aku ya. Menurut aku sih sama-sama oke coveragenya. Udah gitu juga finishnya sama-sama matte yang natural. Aku udah bilang beberapa kali sih. Tapi ini biar kelihatan lebih detail aja. Dan gak lupa aku akan kasih tunjuk before after biar kalian juga tahu sebenarnya hasilnya kayak gimana dari yang awalnya banyak imperfection. Ini udah bisa tercover, kelihatan flawless, matte natural yang nggak terlihat dempul. Jadi kayak untuk daily menurut aku keduanya cocok sih. Karena memang finishnya agak glow seperti biasa aku harus tunggu sampai bener-bener ngeset. Dan setelah udah ngeset ini aku coba tap-tap menggunakan tisu. Kira-kira kayak gimana hasilnya di wajah aku ya setelah di tap-tap kayak gini. Nih kalau aku kasih tunjuk tuh dua-duanya sebenarnya udah minim transfernya. Ada sih tapi kayak tipis banget yang bagian tempornya sedikit lebih kelihatan. Tapi ya nyaris kayak nggak yang banyak gitu loh nempelnya. Karena dia memang udah ngeset. So saatnya sekarang aku akan set menggunakan bedak, tapi seperti biasa aku hanya akan pakai brush aja, biar nggak terlalu banyak ya. Yang pasti yang aku set adalah di T-zone aku. Ini pakai bedak yang biasanya dari Rose All Day, yang dari list Lightweight Loose Powder Translucent ya. Jadi nggak akan mengubah base dari cushionnya. Oke, ini aku udah selesai. Sampai di tahap ini aku akan kasih tunjuk kalau sudah jam 10.25, jadi sekitar setengah 11 siang. Pastinya aku akan selesaikan makeupku dulu. Tada, seperti ini untuk hasil makeupnya. Wow, bener-bener natural banget kan. Walaupun aku udah set bedak tipis-tipis tuh nggak kelihatan dempul. Dan langsung flawless nih, aku zoom. Kalian bisa langsung lihat ya, smooth banget untuk keduanya di wajah aku. Dan pastinya aku akan pakai tes ketahanan hari ini ya. So, pastinya ikutin aku untuk seharian ini aku bakal ngapain aja. Ini aku masih di rumah aja dan belum kemana-mana, sekitar jam 12.51, jadi udah mau jam 1, sekitar jalan 2,5 jaman ya aku pakai di rumah aja. Ini bagian yang Temporia menurut aku masih kelihatan oke, belum berminyak, coverage masih bagus. Skintific juga seperti itu, masih kelihatan flawless, belum ada gejala keluar minyak nih. Mungkin kalau aku perhatikan di atas hidung aku yang agak lumayan glow, tapi di lipatan hidung sama coveragenya ini overall masih nampak bagus. Dan seperti biasa aku akan tes keluar rumah, jalan-jalan pakai masker panas-panasan sambil menikmati indahnya kota Jogja. Dan tiba-tiba udah sampai di mall aja dan ini aku lagi makan siang. Mungkin kalian udah hafal ya tempat makan ini karena memang ini favorit aku sih sama Paksu. Dan sekarang udah jam 2.30, berarti pemakaiannya tuh sekitar 4 jam. Menurut aku ini di bagian lipatan hidung udah mulai ada crack ya, baik yang Temporia ataupun yang Skintific Velvet Matte Cushion. Dan udah ada bekas kacamata, cuman overall untuk dari coverage di sekitaran pipi, dua-duanya masih nampak bagus sih menurut aku. Dan sebenarnya nih aku lanjut jalan ya seperti biasa nyari 10.000 langkah, tapi di sini aku berhenti lagi karena pengen nongki-nongki cantik sambil ngeteh ya. Oke, jadi aku sekalian mau update lagi kayak gimana hasilnya di wajah aku sekarang. Dan ini sudah jam 5:30, jadi pakainya tuh sekitar udah 7 jam. Aku akan kasih tunjuk hasilnya. Bisa dibilang sih ini lebih berminyak lagi ya. Bahkan aku merasa bagian Temporia sisi kanan itu kayak lebih glow berminyak dibandingkan yang sisi kiri di Skintific. Apakah benar seperti itu? Karena ini aku cuma pakai kamera handphone, nanti aku akan kasih tunjuk detailnya setelah udah sampai rumah. Dan ini aku udah sampai rumah jam 7.44 ya. Total pakai sudah 9 jaman. Oke, langsung aja akan aku buka maskernya. Dan di masker sih sama-sama nempel, lumayan kelihatan banyak ya. Tapi menurut aku untuk bagian yang Skintific tuh sedikit lebih minim. Tuh, kalian bisa langsung lihat aja detailnya.
Cuman overall karena dua-duanya nempel udah pasti nih di hidung aku sudah berminyak ya. Nih aku zoom aja. Nih bagian temporia sudah luntur, lumer gitu di sekitaran T-zone-nya, lipatan hidung. Bahkan sampai di pipi tuh kayaknya agak sedikit luntur juga ya. Tapi coveragenya masih cukup bagus di pipi atas. Dan bagian skintific sudah berminyak juga, tapi memang menurut aku dia ngekrek di hidung. Cuman untuk di bagian pipinya kayak masih kelihatan oke ya. Tuh detailnya, kalian bisa langsung lihat aja perbandingannya. Dan sekarang waktu aku coba swipe itu sebenarnya dia agak ngegeser, tapi bukan yang bener-bener hilang sih, menurut aku masih ada yang nempel. Karena memang kalau diperhatikan bagian yang aku swipe tadi kan yang berminyak ya. Cuman nih sama kayak yang di dagu tuh bener-bener kayak langsung longsor banget karena minyakan. So di area T-zone aku yang berminyak memang sudah cukup luntur. Dan sekarang aku mau tap-tap menggunakan tisu buat tes juga seperti apa nanti setelah udah dihilangin tuh minyak-minyaknya, kan biasanya lebih detail ya. Tuh dua-duanya nempel di tisu walaupun lebih minim bagian skintific sih menurut aku. Karena memang secara penampakannya aku sekali lagi bakal zoom ya. Ini biasanya kelihatan lebih jelas bagian mana yang nge-crack. Nih di bagian temporia tuh dia kayak nge-cracknya tuh lumayan, mulai dari bekas kacamata sampai di lipatan hidung. Dan ini bagian skintific walaupun nge-crack juga, tapi kayak penampakannya lebih bagus gitu. Kayak nggak bener-bener yang luntur di bagian pipinya. Kalau aku perhatikan detail, setelah aku lihat dipakai lama, bagian temporia sedikit agak berbedak di bagian lipatan hidungnya. Dan tadi ada bagian yang luntur di pipi, sedangkan bagian skintificnya lebih oke, kayak masih natural aja gitu. Oke, itu tadi untuk review sampai ke tes ketahanan, kayak udah lihat sendiri detailnya, dan sekarang aku akan kasih kesimpulannya. Dari kedua cushion ini, menurut aku sih ada kesamaan. Yang pertama adalah dari finishnya, sama-sama velvet matte yang masih kelihatan natural, dan coveragenya juga gong banget. Keduanya bisa mengcover, jadi medium sampai full coverage. Bisa meratakan warna kulit aku, imperfection wajah, jadi kayak flawless ya. Tapi nggak kelihatan dempul sama sekali. Rasanya dua-duanya juga masih ringan, jadi walaupun full coverage tuh nggak berasa berat gitu. Cocok dipakai untuk daily. Dan dari segi ketahanannya kalian bisa lihat sendiri, memang sudah cukup berminyak di sekitaran T-zone, tapi secara penampakannya masih bagus yang Skintific Perfect Stay Velvet Matte Cushion. Karena kayak menurut aku di bagian pipinya tuh belum banyak yang luntur gitu. Tadi kan udah bisa lihat detailnya aja. Ya walaupun sih overall keduanya hampir mirip-mirip, tapi ketahanannya di tipe normal to oily kayak aku ternyata lebih oke yang skintificnya. So kira-kira gimana setelah lihat review sampai tes ketahanan? Kalian tim Temporia atau Skintific nih? Coba komen-komen di bawah. Dan seperti biasa, hasilnya bisa beda-beda tiap orang, jadi jangan disamaratakan ya. Kalau tipe kulit kalian beda sama aku, aktivitasnya pun beda, so mungkin akan beda juga hasilnya. Jadi kalian bisa sesuaikan aja dengan kondisi kalian ya. Kalau misalnya kalian udah suka finishnya dari Temporia, kayak ringannya juga, mungkin bisa ditambahkan primer atau setting spray ya, biar bisa lebih nampol lagi untuk ketahanannya. Akhirnya selesai sudah untuk video battle kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku yang kayak gini, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!